Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Maharani Putri sebagai moderator. Saya Nurul Nasaragi sebagai pemateri. Halo, nama saya Sri Maharani Syafa, saya sebagai pemateri. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rita Merini, saya sebagai penyaji. Baiklah, kami akan membacakan materi pertama, yaitu hakikat evaluasi oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi. Kenapa evaluasi itu penting? Karena evaluasi atau penilaian ini merujuk pada semua sarana yang digunakan di sekolah untuk secara resmi mengukur kinerja siswa. Sarana ini meliputi ulangan singkat dan ujian, evaluasi, tertulis, dan nilai. Adapun beberapa definisi mengenai evaluasi ialah sebagai berikut yang saya akan sebutkan. Yang pertama, evaluasi. Penentuan sampai berapa jauh sesuatu berharga, bermutu, atau bernilai. Yang kedua itu, evaluasi merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, dan keluaran kegiatan itu telah mencapai tujuan atau kriteria tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan evaluasi. Apa tujuan evaluasi? Tujuan dari evaluasi siswa terdiri dari 6 tujuan utama, ialah sebagai berikut. Yang pertama itu umum balik bagi anak. Yang kedua, umpan balik bagi guru. Yang ketiga, informasi bagi orang tua. Yang keempat, informasi untuk pemilihan dan pemberian sertifikat. Yang kelima, ada informasi untuk akuntabilitas. Dan yang keenam, ada insentif guru meningkatkan upaya siswa. Nah, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilahkan. Selanjutnya, komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu kita memilih apa yang akan dievaluasi, kemudian menentukan siapa yang akan dievaluasi, dan dalam situasi apa evaluasi itu dilaksanakan. Nah, yang kedua, menentukan tujuan evaluasi secara jelas, mengetahui alasan mengapa kita mengadakan evaluasi dan manfaat apa yang dapat ditarik dari kegiatan evaluasi tersebut. Nah, yang ketiga, menentukan bagaimana cara memperoleh data, misalnya dengan menggunakan metode tes, portofolio, catatan anekdot, dan tanya jawab. Selanjutnya, pedoman evaluasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengemukakan bahwa pedoman evaluasi atau penilaian ini disusun menjadi acuan dan pelaksanaan proses penilaian dan hasil belajar sesuai dengan Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Pedoman evaluasi akan dijelaskan pada bahasan berikut ini. Yang pertama, tujuan pedoman evaluasi atau penelitian. Tujuan pedoman ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu, pendidik anak usia 4-6 tahun, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kedua itu, pendidikan anak usia lahir hingga 4 tahun, sebagai referensi yang dipertimbangkan dalam melaksanakan penilaian stimulasi tumbuh kembang anak. Yang ketiga itu, kepala atau pengelola suatu PAUD, sebagai acuan dalam merancang dan memantau pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar. Yang keempat itu, Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama, kabupaten, kota sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan suatu dengan kewenangannya. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah membacakan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Yang kedua yaitu evaluasi atau penilaian. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah
suatu proses untuk mengumpulkan dan mengkaji beberapa informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan secara menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak dalam kurun waktu tertentu. Adapun penilaian autentik adalah penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap ataupun spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berkesinambungan. Penilaian tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh anak, tetapi lebih menekankan kepada apa yang dapat dilakukan oleh anak. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi atau penilaian. Penilaian kegiatan belajar anak memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil belajar anak yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu tujuan evaluasi atau penilaian. Evaluasi hasil belajar di PAUD memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai anak selama mengikuti pendidikan di PAUD. Yang kedua, menggunakan informasi yang telah didapat sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan memberikan layanan kepada anak agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga yang sesuai dan terpadu, seperti memberikan stimulus kepada anak sesuai dengan usia perkembangannya. Jadi, anak tidak hanya mendapatkan stimulus perkembangan itu dari sekolah saja, melainkan dari dua tempat, yaitu dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarganya. Yang terakhir yaitu memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara optimal. Sekian materi dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah membahasakan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pedoman evaluasi yang kelima, yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yang pertama yaitu mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu, prinsip yang kedua yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mengetahui bagaimana gambaran perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Lalu prinsip yang keempat yaitu akuntabel. Penilaian dilaksanakan berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang kelima yaitu transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian prinsip yang keenam yaitu sistematis. Penilaian dilaksanakan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian mencakup seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu prinsip yang terakhir yaitu bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak yang relevan. Kemudian, pedoman yang keenam yaitu lingkup penilaian. Penilaian dan hasil kegiatan belajar anak mencakup seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari materi yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah cara untuk mengukur kemajuan pelaksanaan, keberhasilan, perkembangan, serta masalah yang berkaitan dengan hasil belajar yang diharapkan pada anak. Evaluasi sendiri perlu dilakukan oleh guru agar dapat memperoleh umpan balik tentang proses kegiatan yang dilaksanakan di lembaga PAUD. Evaluasi juga merupakan bagian penting dari rangkaian yang harus dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kognitif anak. Melalui evaluasi, maka dapat menguji apakah tujuan telah terpenuhi atau belum.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.